Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyinya. Hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan.
Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa untuk menyaksikan iman kita kepada Tuhan bukan hanya di gereja saja, tetapi menyaksikan iman juga bisa kita lakukan di kantor, juga bisa kita lakukan di ladang, di pasar, ataupun di mana kita berada, ataupun di mana tempat kita bekerja. Kita bisa menunjukkan pengakuan iman kita kepada orang lain melalui cara hidup kita dan juga cara kerja kita. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kepada jemaat di Kolose, bahwa Paulus juga ingin terus menyuarakan bagi mereka bagaimana tanda orang yang mengikut Tuhan Allah Yesus Kristus dan sebagai tanda manusia baru, dan juga mengaturkan tentang bagaimana hubungan-hubungan antara keluarga, termasuk antara tuan dan hamba, yang semuanya itu berpusat kepada Tuhan Allah itu sendiri. Jadi apapun yang ada di dunia ini, hubungan antar keluarga, hubungan tuan ataupun dengan hambanya, maka segalanya adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini menekankan beberapa hal bagi kita. Yang pertama yaitu memiliki prinsip takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka apapun yang akan kita lakukan pasti kita mengupayakannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik karena takut akan Tuhan. Dan jika hal itu yang kita pegang, tentu apa yang dikhawatirkan dari nats ini, yaitu mental hamba yang tidak baik akan menjadi terhilangkan. Jadi bekerjalah bukan hanya untuk menyenangkan bos, pimpinan kerja kita, tuan kita, tetapi dengan takut akan Tuhan, maka tentunya kita akan mengupayakan yang terbaik. Bukan untuk dilihat saja maka baik, tetapi dengan tidak dilihat, dengan upaya kita, karena kita takut akan Tuhan, maka kita pasti akan melakukan yang terbaik. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari hal ini kita juga mau melihat bahwa segala sesuatunya kita di hadapan Tuhan adalah hamba atau pelayan Tuhan. Dari hal yang kedua yang ditekankan di sini adalah bahwa semua umat adalah termasuk hamba dan pelayan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hamba maupun pelayan bukan hanya bagi mereka yang bertugas di gereja, tetapi sekaligus menjadi panggilan yang am kepada semua profesi yang melayani dari bidang masing-masing. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau pada saat ini Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, mendatangkan rezeki melalui profesi atau pekerjaan kita, maka ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja sebagai TNI, Polri atau PNS. Maka semuanya itu marilah kita melayani dari bidang masing-masing. Apapun yang kita lakukan itu semuanya dapat menjadi kemuliaan Tuhan jika kita melakukannya dengan baik. Jadi mental kita tadi bukan lagi untuk hanya dilihat oleh orang saja, untuk dilihat oleh pimpinan saja,
tetapi mental kita harus menganggap segala sesuatu itu adalah pelayanan untuk Tuhan, maka tentu kita akan memberikan yang terbaik. Jika kita menganggap diri kita sebagai pelayan, maka tentu kita akan mampu merendahkan hati kita, karena kita tahu itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan Allah yang dipercayakan kepada kita dari bidang yang berbeda-beda. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari hal tadi kita telah mendengarkan yang pertama, takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, menjadi bermental pelayanan. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menjadi orang yang taat. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka bagi orang yang percaya, ketaatan ini juga sangat perlu. Ketaatan tentu dibutuhkan dalam semua hal, terutama untuk Tuhan. Mungkin kita mengaku diri kita percaya, tapi kalau kita tidak taat aturan, kita tidak taat akan hukum, kita tidak taat akan aturan kerja, kedisiplinan kerja, maka bagaimana pula kita mentaati Tuhan? Karena itu firman ini mengatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Maka kita perlu menaati peraturan tempat kita bekerja, sebagaimana kita juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena cerminan hidup kita ke surga, cerminan hidup kita ke dunia, bagaimana kita mempercayai Tuhan, maka demikian juga harusnya tercermin bagaimana perbuatan kita sehari-hari dimanapun berada. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin orang lain bisa jadi tidak melihat kinerja kita, apa yang kita lakukan, lalu kita sembarang bekerja, lalu kita mencuri-curi waktu, lalu kita melakukan berbagai hal yang secara tidak langsung merugikan Tuhan. Maka saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini mengingatkan moral kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Jika kita adalah hamba, jika kita adalah pelayan, kita adalah pekerja, maka dengan takut akan Tuhan, kita akan bekerja semaksimal mungkin. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal itu perlu, karena walaupun mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal kecil, tapi itulah jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhannya, bahkan menopang ekonomi keluarga. Bahkan itulah sumber rezeki, sumber ekonomi bagi keluarganya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka syukurilah apa yang ada, belajarlah mengembangkan apa yang ada, walaupun mungkin itu berawal dari kepercayaan yang kecil, maka buatlah itu menjadi sesuatu hal yang besar. Saudari, apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, jika kita kembangkan, tentu akan banyak hasilnya, tentu akan berdampak luas. Sehingga bersyukurlah atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Saudari, terutama bagi kita yang diberi tanggung jawab sebagai pekerja, mungkin banyak hal yang tidak sesuai dalam pribadi kita. Ada yang bersungut-sungut, wah kerja kami banyak, gaji kami sedikit, wah jam kerjanya sangat banyak, tidak enak,
tidak makmur, tidak sejahtera, dan lain sebagainya. Ternyata saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, di balik daripada situ, di luar hal-hal yang kita sungutkan, maka banyak orang yang tidak menikmati demikian. Kalau kita mengeluh tentang pekerjaan yang kurang enak, bisa saja puluhan orang, bahkan ratusan orang tidak menikmati seperti yang kita nikmati, walaupun dalam hal itu kita masih bersungut-sungut atas hidup yang diberikan oleh Tuhan. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka hal itu juga membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Apa yang diberikan kepada kita, pertanggungjawabkan, nikmati, dan syukuri, maka semuanya itu akan menjadi berkat. Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya dinilai dari materialnya, tetapi berkat Tuhan itu kita bisa juga lihat dari proses kehidupan itu. Bagaimana Dia memperdulikan kita dengan memberikan pekerjaan, dengan memberikan jalan kehidupan, sumber rezeki bagi keluarga. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari firman ini sekali lagi mengajari kita untuk takut akan Tuhan, sehingga kita akan memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita semua adalah hamba, kita semua adalah pelayan. Semua profesi kita adalah untuk rendah hati dan melayani, karena itu adalah hal yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian mengajari kita untuk taat kepada peraturan-peraturan kerja kita, sebagaimana kita taat akan Tuhan. Kemudian yang terakhir, syukurilah apa yang diberikan oleh Tuhan, dan kerjakanlah apa yang diberikan oleh Tuhan, maka semuanya itu akan bertambah-tambah. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, firman ini telah mengingatkan kami semua umat manusia sebagai hamba, sebagai pelayan yang telah Engkau berikan kepercayaan melalui panggilan tugas masing-masing, melalui profesi masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, ajarlah kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bentuklah diri kami, mental kami, sikap kami, moral kami, untuk menjadi orang yang mengikut Kristus, dan itu terlihat dalam semua bidang kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, biarlah hidup kami ini Engkau pakai juga untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang memberkati yang mereka kerjakan, agar dapat menjadi kebutuhannya terpenuhi, agar mereka merasakan damai sejahtera. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap pekerja, supaya mensyukuri hidupnya, supaya mensyukuri apa yang Engkau berikan. Dan melalui hal itu, kami juga akan berupaya memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami lakukan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami secara pribadi, dalam keluarga, dari tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskan dosa kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupmu, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.